Inilah kisah cinta seorang lelaki penyembah berhala dengan putri kesayangan Nabi Muhammad. Dikisahkan, dahulu putri Nabi Muhammad yang bernama Zainab pernah mengalami cinta beda agama dengan seorang lelaki kafir Quraisy. Lika-liku perjalanan cinta mereka berdua ini lantas membuat Nabi Muhammad terkagum. Zainab adalah putri tertua dari Nabi Muhammad dan Siti Khadijah. Saat Zainab memasuki usia yang layak untuk menikah, ia dilamar oleh Hala binti Huwailid, yaitu bibi dari ibundanya, untuk dijodohkan dengan anaknya yang bernama Abul As bin Robi. Pinangan itu lantas diterima dan Zainab pun menikah dengan Abul As. Dari pernikahan tersebut, Zainab lantas dikaruniai dua anak, yaitu Ali dan Umamah. Pernikahan Zainab ini terjadi sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Ketika Rasulullah menerima wahyu Islam, Zainab termasuk orang yang pertama kali mengimaninya. Sayangnya, suami Zainab tetap sulit meninggalkan agama nenek moyangnya. Hal ini lantas membuat pernikahan mereka sulit dipertahankan, di mana Zainab memilih agama Islam, sedangkan Abul As tetap pada agama nenek moyangnya, yaitu penyembah berhala. Abul As kemudian bergabung dalam tentara kaum Quraisy yang memerangi Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Namun dalam perang Badar, Abul As tertangkap dan menjadi tawanan umat Islam. Suasana lantas menjadi tegang karena sesungguhnya Abul As adalah menantu Rasulullah yang menjadi tawanan perang. Dalam suasana tegang seperti itu, kaum kafir Quraisy mengirimkan utusan untuk menukar Abul As dengan tawanan yang lain. Dengan kesetiaannya, Zainab mengirimkan kalung hadiah pernikahan dari ibundanya demi menebus Abul As. Abul As adalah suami yang sangat dicintai Zainab. Ketika Rasulullah melihat kalung Zainab yang merupakan hadiah dari ibundanya Khadijah, hatinya pun merasa iba. Rasulullah lantas bersabda, "Wahai kaum muslimin, jika kalian dapat melepaskan tawanan bernama Abul As serta mengembalikan tebusannya kepada Zainab, maka silakan kalian melakukannya." Mendengar sabda Rasulullah itu, umat Islam yang terlibat perang kemudian mau melepaskan tawanannya yang tak lain adalah Abul As. Suami Zainab itu pun lantas dilepaskan dan tebusan dikembalikan. Saat dilepaskan, Rasulullah memberi syarat kepada Abul As. Syaratnya, jika dilepaskan, maka Abul As harus mau bercerai dengan Zainab. Akan tetapi, ia boleh bersama Zainab apabila ia mau memeluk Islam. Sayangnya, Abul As tetap memegang teguh agama nenek moyangnya, yaitu penyembah berhala. Setelah dilepas, Abul As lantas kembali ke Makkah. Ia merelakan Zainab untuk dikembalikan kepada ayahnya, yaitu Rasulullah di Madinah. Ia lantas diantar oleh Kinanah bin Robi yang merupakan saudara kandung Abul As. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Hubar bin Aswad dan Nafi ibnu Abdul Qais. Hubar tiba-tiba mendorong Zainab hingga terjatuh dari untanya. Padahal, saat itu Zainab sedang hamil, hingga ia mengalami pendarahan dan gugur kandungannya. Zainab kemudian resmi berpisah dari suaminya. Abul As sendiri tinggal di Makkah, sedangkan Zainab tinggal di Madinah. Keduanya sangat bersedih atas perpisahan yang terjadi. Kemudian, 6 tahun lamanya Zainab lantas hidup bersama Rasulullah di Madinah. Selama itu pula, tak henti ia berdoa agar Allah berkenan melapangkan hati suaminya untuk menerima Islam. Sampai suatu saat tepatnya pada bulan Jumadil Ula tahun 6 Hijriah, Abul As keluar untuk berdagang ke negeri Syam. Ketika hendak kembali pulang, di tengah perjalanan ia bertemu dengan pasukan Rasulullah. Mereka meminta semua harta yang dibawa dan ia pun kemudian menyerahkannya. Dengan demikian, habislah semua harta Abul As dan harta orang lain yang dibawanya. Abul As lantas tidak dapat mengembalikan amanat yang diserahkan kepadanya. Semua harta telah habis, sementara orang-orang yang menitipkan dagangan menunggu kepulangannya. Dalam keadaan bersedih, ia teringat pada Zainab yang sangat mencintai dan setia pada dirinya. Abul As lantas masuk Madinah secara sembunyi-sembunyi pada waktu malam. Ia meminta pada Zainab untuk memberikan perlindungan, serta menolong untuk mengembalikan hartanya. Zainab kemudian memberikan perlindungan pada mantan suaminya itu. Ketika datang waktu subuh, umat Islam pergi ke masjid. Rasulullah memandangkan takbir dan umat Islam pun bertakbir pula bersama beliau. Tiba-tiba, dari balik dinding terdengar suara Zainab yang berkata, "Wahai kaum muslimin, sesungguhnya aku telah melindungi Abul As. Ia sekarang berada dalam perlindungan dan pengamananku." Seusai sholat, Rasulullah langsung menghadap para jamaah dan bersabda, "Wahai kaum muslimin, adakah kalian mendengar suara sebagaimana yang aku dengar? Sesungguhnya Zainab adalah orang yang paling pantas memberikan perlindungan kepadanya." Kemudian Rasulullah menemui Zainab lalu berpesan, "Wahai putriku, hormatilah kedudukan Abul As. Sebab tidak ada jalan baginya untuk lepas begitu saja, serta dirimu sama sekali tidak halal baginya selama ia masih musyrik." Di tahun berikutnya tepatnya pada tahun 7 Hijriah, Abul As datang kembali ke Madinah dalam keadaan telah memeluk agama Islam. Ia pergi sebagai muhajir. Ia kemudian dipersatukan kembali dengan Zainab dalam hubungan pernikahan yang Islami. Melihat kesetiaan itu, Rasulullah sangat kagum dengan Zainab yang setia pada suaminya meski telah lama berpisah, serta telah memutuskan syahwat terhadapnya demi memenuhi perintah Allah. Di mana,
Zainab tetap bersikap baik dan setia dalam memberikan pertolongan kepada Abul As. Mereka berdua kemudian hidup bahagia dengan tali cinta kasih yang kuat hingga akhir hayatnya. Sungguh Zainab adalah sosok wanita yang memiliki keteladanan yang indah, yakni kesetiaan seorang istri pada suami, ketulusan cinta dan keteguhan iman. Semoga kita semua bisa meniru akhlak mulia Siti Zainab ini, amin.